Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjut perkuliahan kita di digital marketing. Sesi kali ini kita akan sama-sama mempelajari terkait dengan pengenalan dari SEO itu seperti apa dan juga SEM gitu ya. Oke, kita masuk dulu. Kita perlu pahami apa aja yang akan kita pelajari di sesi ini, di mana sesi ini kalian akan mengenal mesin pencari itu bekerja itu seperti apa, ya. Kedua, kita akan memahami bagaimana website yang kita buat ataupun iklan yang kita buat gitu ya. Untuk mendukung digital marketing itu ditemukan itu secara organik gitu ya. Kita sebutnya dengan SEO. Kemudian SEM gitu ya. Di sana lebih ke arah bagaimana kalian menjangkau pelanggan gitu ya melalui iklan yang ada di mesin pencari. Jadi kalau kita kenal mesin pencari itu cukup banyak ya. Ada Google, ada Yahoo, AOL, Bing, dan seterusnya itu semua masuk kategorinya dalam mesin pencari. Kemudian untuk SEO sendiri kita akan cari tahu terkait dengan langkah-langkahnya, gimana cara mengoptimasi supaya bisnis itu gampang ataupun bisa ditemukan di mesin pencari. Dan yang terakhir itu adalah gimana cara-cara kita ngeset iklan misalkan melalui SEM biar bisa mudah gitu ya. Iklan kita itu ditemukan oleh orang lain. Oke, jadi ibaratnya kayak gini. Anggaplah kalian lihat gambar ini. Gambar ini itu mewakili sebenarnya. Rumah itu kita anggap seperti website gitu ya. Dia udah punya website yang cukup bagus, kemudian pekarangannya luas, ini bisa kita lihat perumpamaan. Tapi ternyata yang berkunjung ke lokasi ini pun juga masih kurang gitu ya. Jadi kadang ketika kita sudah punya website, namun masih belum maksimal gitu untuk mendapatkan si pengunjungnya itu sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita mesti pahami dulu, gitu ya. Eh, Kalau di perusahaan itu sudah punya biaya untuk melakukan promosi, berarti harus memikirkan bagaimana promosi yang efisien itu untuk ngebantu bisnisnya. Di baik itu pemilihan budgetnya, promosinya, lalu menggunakan dengan bahasa yang lebih efisien biar tepat sasaran, gitu. Jadi menyesuaikan kembali iklan yang sesuai dengan segmen pasar yang ada. Nah, konsumen saat ini itu sudah cukup berbeda, di mana kita bisa lihat jutaan orang itu mencari sesuatu itu lewat online. Jadi ini berarti apa? Jutaan peluang juga bagi bisnisnya ketika kalian yang mengelola bisnisnya itu untuk di ranah digital marketingnya itu muncul dan bisa di approach ataupun didapatkan informasinya oleh si pelanggan yang potensial di bisnisnya. Nah, kita kenali dulu yang pertama terkait dengan mesin pencari. Jadi mesin pencari ini apa? Kalau kita bedah ya, yang paling umum itu biasanya kita bisa lihat itu adalah Google. Di misal saya nyari satu website yang jualannya bunga, gitu ya. Kemudian saya nyari nih jual florist online, gitu ya. Biasanya akan muncul beberapa hal yang seperti ini ya. Jadi teman-teman adik-adik bisa lihat seperti ini. Eh, di sebelah kiri ini adalah seluruh informasi dan yang di sebelah kanan sini adalah beberapa visual yang dipakai untuk memunculkan gitu ya, dari pencarian yang unik berdasarkan kata kunci itu. Jadi pencarian pada saat kita masukkan ke sini gitu ya. Kemudian dari atas teman-teman bisa lihat semua yang ada tulisan ads di kirinya ataukah ada tulisan iklan di kirinya, maka itu kita bisa sebut itu SEM. Oke. Semua yang muncul dan ini itu masuk kategorinya pencarian organik atau kita sebut dengan istilah SEO. Jadi gimana sebuah website ini kayak contoh shop Madame Floris, Banquet Madame Floris dan seterusnya itu muncul di halaman pertama, kemudian dia organik tanpa perlu mengeluarkan biaya ataupun iklan. Maka ini kita sebut sebagai SEO. Nah, terus teman-teman bisa lihat yang ada di sebelah kanan, yang ada di sini, ini yang kita sebut dengan istilah bisnis listing. Jadi bisnis yang eh, didapatkan di dalam halaman pencari dan detailnya itu bisa kita dapatkan juga melalui sistem yang ada seperti itu. Sudah nih. Apa? Oh, materi anu. Ya sebentar kita membawa.
Oke, aku lanjut dulu saya anu ke Kak. Nah, kemudian yang di bagian sini itu mulai dari kata kunci, iklannya, kemudian sebelah kanan itu ada display bisnis listingnya. Jadi dia kasih lihat gitu ya nama bisnisnya, ada reviewnya, kemudian ada jam buka bukanya gitu. Jadi ketika bisnis itu udah masuk ke digital di halaman pencari, dia akan munculkan ke bagian search-nya atau di sini kita sebut dengan SEO dalam bentuk organik. Kemudian ada yang biasanya iklan ini yang kita sebut dengan istilah SEM gitu ya. Jadi dia masuk ke ranah ini gitu ya. Kemudian ketika kita masuk ke bagian gambar gitu ya, ada maps-nya di sini. Ini semua masuk kategorinya adalah BL ataupun business listing. Nah, jadi kita cukup bisa pahami ya di ranah sana yang terkait dengan di sisi pemasaran digital menggunakan SEO atau SEM-nya. Nah, kalau kita ingat sejarahnya si Google, gitu ya, jadi Google itu bukanlah mesin pencari yang pertama kali, ya. Di mesin pencari yang pertama kali yang skemanya mirip Google saat ini yang kita gunakan, ya, itu tahun 90 penemunya adalah si Archie. Jadi ada Archie Query Form, gitu ya. Jadi ini adalah mesin pencari yang kita tinggal mengklikkan kata keyword, kemudian mesin pencari ini akan memunculkan semua website yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Sehingga muncullah kompetitornya gitu ya. Si Archie punya kompetitor nih tahun 98. Muncullah namanya Google. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini yang di sebelah kanan itu kita bisa lihat mulai dari Google, Docfile, Ask, Yahoo, MSN, ini semua masuk ke bagian mesin pencarian. Atau mungkin teman-teman paling familiar dulu itu adalah ini nih. Kalau ditanyain seniornya kita dulu, namanya adalah Yahoo gitu ya. Jadi ini salah satu mesin pencari sejarahnya gitu ya, yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, mengapa mesin pencari itu penting? Jadi mesin pencari itu penting karena dia ngebantu kita mendatangkan potensial buyernya, potensial customernya itu ke website yang kita punya. Jadi lebih ke arah gimana kalian bisa memaksimalkan website itu supaya bisa ditemukan, gitu ya, ditemukan oleh dari sisi bisnisnya. Gitu ya. Nah, bagaimana mesin pencari ini bekerja gitu ya. Jadi mereka punya beberapa teknik. Yang pertama itu ada namanya crawling, indexing, dan juga ranking. Jadi eh, kalau kita cerita di Google sampai dengan bisnisnya itu muncul di halaman pencarian, step pertama itu adalah crawling. Jadi ibaratkan kayak Google itu punya laba-laba kecil mungkin atau robot, eh, dia akan menjelajahi seluruh website yang ada di dunia ini. Nah, itu pastinya kita sebut dengan crawling. Di mana dari sana itu akan ada dokumen World Wide Web di mana di situ akan ngebantu bots ini akan mendatangi satu-satu website itu yang sudah online di dunia internet. Terus yang kedua, indexing. Jadi ketika udah masuk crawling, selanjutnya laba-laba ini akan mengindeks gitu. Jadi guna indeks apa? Buat memudahkan kita pada saat mencari berdasarkan kata kunci keyword atau kata kuncinya. Misal kita mau nyari penjual bunga, dia akan bikin tingkatan penjual bunga A, penjual bunga B, penjual bunga C, dan seterusnya. Jadi akan masukin ke satu list, di indeks listnya sebenarnya penjual bunga, dan inilah penjual bunga ada A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Jadi dia akan indeks sesuai dengan kata kunci yang akan dipakai. Terus yang ketiga itu adalah ranking. Di ranking ini si robotnya Google tadi selain dia datangin website, kemudian dia mengurutkan yang mana paling sering dibuka, baru paling terakhir itu adalah di ranking. Dia akan ngasih nilai gitu ya pada tiap data yang ada, lalu menentukan dokumen mana yang relevan ketika dia nyari. Misal saya nyari penjual bunga di Makassar, maka muncullah A, Madame Floris, B itu Bangket Bangket Mira contohnya, dan seterusnya. Yang paling relevan misalkan Bangket Mira karena dia yang tinggal di Makassar contohnya. Jadi itu bisa masuk ke bagian ranking. Kemudian, bagaimana cara kita memperbaiki di mesin pencarian website? Jadi ada tiga teknik yang paling sederhana. Pertama itu dengan mengganti judul halaman. Jadi judul halaman publik yang kepake di sebuah website itu kita sesuaikan dengan kata kunci atau keyword. Terus yang kedua di bagian teks halaman, jadi kayak kita nyusun berita ataupun yang lain, jangan lupa masukin kata kunci.
Yang ketiga itu adalah memperbaiki di halaman gambar halaman dari masing-masing websitenya. Nah, untuk si website itu bisa muncul di mesin pencari, gitu ya, tadi ada yang modelnya kita mengoptimalisasi apa yang ada di website kita, ataukah yang kedua, teman-teman bisa masang iklan, gitu, ya, sehingga itu mudah untuk dicari. Gitu. Nah, itu tadi beberapa pengertian kalau kita cerita sejarahnya SEO dan SEM. SEO SEM itu apa dan lain-lain. Sekarang kita lihat website itu supaya bisa masuk dan terlisting di Google secara organik itu mesti ngapain? Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat tadi breakdown, misal saya nyari Lamadem, lalu muncullah di bawah ini semua itu masuk kategori pencarian organik, gitu ya. Kecuali yang ada tulisannya ads ataupun iklan yang warna hijau, itu nggak masuk, gitu. Nah, kalau kita pahami, gitu ya, secara detail, ketika bisnis ini sudah muncul, ada teknik bagaimana kita memahami SEO itu bekerja. Jadi SEO itu bekerja dengan suatu proses ya. Dia pengaruhi traffic, tingkat visibilitasnya, situs dari webnya, bagaimana sebuah halaman itu akan muncul di halaman pencari. Tujuannya apa? Ya, satu, kita mau dapat transaksi ataupun pada akhirnya ketika orang sudah transaksi mengingat gitu produk kita dan dia bisa mendatangkan orang lain. Yang pertama, bagaimana susul peringkatnya, traffic yang masuk lalu dibayar ya dari ada model peringkat informasi kalau teman-teman pakai traffic apakah yang berbayar ataupun tidak. Di sana ada konversi, lalu ada transaksi, baru terakhir itu akan masuk popularitas karena sering dibicarakan. Bagaimana SEO itu bekerja? SEO itu bisa bekerja dengan dia mengenal situs yang teman-teman buat. Maka dari itu pastikan di kata-kata di halaman web atau kata kunci di halaman itu ada di dalam. Yang ketiga, udah ada lokasi geografis dari sisi penelusurannya. Jadi kayak Maps dan seterusnya itu udah dimasukin juga ke website. Itu akan membantu bagaimana SEO itu bisa memudahkan kita untuk ditemukan. Nah, ini adalah konsep dari SEO-nya itu sendiri. Bagaimana cara merencanakan SEO yang baik? Teman-teman harus mengatur di tiga hal ini. Pertama, develop. Kita pahami dulu di kepala kita apa yang bakalan dicari oleh si customer-nya. Nah, dari sana baru kita bangun optimasi website itu yang biar relevan. Kedua itu adalah prioritasnya. Jadi kita mesti tahu apa yang mesti dipantau otomatis, evaluasinya apa, lalu digunakan data itu untuk prioritaskan optimasi dari website yang sudah jalan. Gitu ya. Kemudian ada adjust, gitu ya. Jadi adjust itu kita melakukan perubahan ataupun penyesuaian kembali terkait dengan iklan yang sudah kita buat. Nah, langkah pertama ketika teman masuk ke SEO itu adalah ngeriset dulu kata kunci ya. Jadi posisikan diri kita sebagai kan kira-kira apa yang akan saya ketikkan melalui Google gitu ya, mengetikkan melalui Google sehingga kata-kata kunci itulah yang akan saya pakai seterusnya ke dalam website gitu ya. Bukan hanya cerita brand bisnisnya, eh, tapi kita juga bisa bercerita tentang apa yang mereka cari sehingga bisa menemukan kita. Gitu. Jadi misal kayak gini, eh, ada yang order es krim, itu ya. Jadi es krim datang ke kita. Si klien yang order es krim ini, saya kan nanyain, eh, dapat info es krim saya itu dari mana? Oh ternyata dapat informasi itu dari sosial media misalkan. Ya berarti di digital marketingnya powernya lebih kuat itu di sosmed, gitu ya. Kecuali mau menyasar beberapa yang lain, gitu ya. Nah, apa yang menjadi tolak ukur supaya SEO itu bisa jalan bagus? Jawabannya ada tiga. Pertama, itu adalah frekuensi, seberapa banyak kata kunci itu digunakan. Jadi, tadi misalkan minyak goreng murah di Makassar, seberapa banyak kata kunci itu diulangin atau diinput orang ke dalam mesin pencari. Kedua itu adalah kompetisi, bagaimana kata kunci itu bisa dipakai untuk kompetisi dimulai dari penerapan kata kunci yang ekornya panjang ataupun long tail keyboard ataupun dari relevansi itu misalkan kepakai. Nah, ada tools yang bisa kita gunakan. Pertama ada Google Keyword Planner, ada Google Trends, dan Google Alerts. Nanti silahkan kalian akses di websitenya.
kemudian ketik aja kopi kopi ya ini kali aja Google Keyword Planner itu dimasukkan ke dalam Google, nanti itu akan muncul linknya dan detailnya. Jadi dari sana itu tinggal kita klik, lalu mestinya tinggal ajukan saja. Kedua adalah Google Trends. Ini fokus membantu kita menganalisis tren apa aja yang lagi berjalan sekarang untuk membuat kata kunci ataupun keywordnya. Kemudian yang ketiga itu Google Alerts. Nah, Google Alerts ini dipakai untuk menampilkan eh, apa saja yang menjadi kelebihannya dibanding kelebihan kita dibanding si kompetitor gitu ya. Jadi bisa ketahuan yang mana produknya yang kita diinginkan. Nah, yang kedua itu adalah topik langkah SEO. Kalian misalkan nih saya ketik gitu ya. Boots handmade. Maka boots handmade ini akan muncul, tapi munculnya di mana? Ternyata ada langit tamarayati.com. Itu ternyata pernah meliput boots handmade Bandung. Dilanjutkan lagi dengan misalkan saya ngambil separuh kata aja dari dokumen kalian. Kita bisa masukkan sepatu handmade seperti ini, lalu dia akan muncul di bagian bawah. Nah, bagaimana tipsnya? Dedek perlu pahami bahwa tips mempelajari mesin pekerja, mesin pencari ya, dia bekerja itu seperti apa. Tadi ada indexing, sorry ada crawling, ada indexing dan seterusnya. Itu udah masuk ke bagian mesin itu pencari kerja gitu ya. Dia modelnya kayak gitu. Jadi ada suara ataupun kalimat yang keluar yang kita buat, dia akan bagi jadi tiga bagian. Terus ada awasi dan pantau di bagian perubahan, mempengaruhi peserta. Yang ketiga, cari inspirasi dan sukses lain. Dan yang keempat, bagaimana kalian bisa berbicara dengan pelanggan. Nah, langkah-langkah SEO dan SEM, khusus untuk SEO, eh, pertama-tama tunjukkan dulu ya kualitas ataupun target dari SEO-nya itu mau ngapain. Baru nanti masuk konversi, engagement, dan juga akuisisi. Nah, konversi itu lebih banyak kita mencatat berapa banyak jumlah pengunjung yang masuk ke platform kita, lalu tindakan apa yang kita bikin. Sedangkan di engagement itu lebih ke arah melacak konten apa pengunjung yang baca dan lebih banyak tanya jawab tuh di dalam komentar. Nah, yang ketiga itu lebih ke arah ke akuisisi. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisnis kita itu muncul gitu di halaman pencarian tanpa perlu basa-basi dan seberapa sering orang ngeklik si situsnya kita gitu. Nah, buat langkah-langkah untuk performa SEO kalian bisa baca di google.com/webmaster. Di dalam situ sudah ada alat diagnosis untuk mempertahankan aplikasi selulernya. Sedangkan untuk yang lain, teman-teman bisa membaca detail datanya dari mana? Dari Analytics. Jadi tinggal akses Google Analytics, lalu apa namanya file dari Java dan seterusnya itu akan kita dapatkan melalui Google Analytics, lalu ke bagian dataset untuk menganalisa gitu ya. Informasi yang didapat itu bagaimana, apakah dia punya kelebihan ataupun kekurangan dari sisi uji uji internal. Yang perlu mesti kalian ingat, konten itu adalah sesuatu yang harus dibuat dan pengunjungnya itu manusia gitu ya, bukan mesin pencari. Jadi jangan juga pakai ChatGPT yang terlalu final dan seterusnya. Sebisa mungkin kalau bisa bikin sendiri, biar jaga-jaga terkait dengan produktivitasnya gitu ya. Nah, kita pindah yang ke terakhir, namanya adalah SEM. Ya, SEM ini apa? Di SEM itu adalah bagaimana cara kalian memasang iklan di mesin pencari. Nah, mesin pencari itu efektif karena dia akan munculin informasi kita itu di bagian atas dan relevan dengan kata kunci yang dipakai. Bentuknya iklan menarik, gitu ya, dari hasil pencarian organik dan lain-lain. Nah, jadi orang mengetikkan kata kuncinya, dapat kata kuncinya, kemudian masuk ke websitenya. Di mana di situ bisa jadi menuliskan tambahan A, B, C, ataupun D. Nah, ini contoh misalkan saya ketik wedding anniversary cake, maka dia akan muncul seperti ini, gitu ya. Atau misalkan saya ketik di Google gitu ya, kursus memasak, gitu ya, maka dia akan muncul seperti ini. Di kursus wirausaha jalan bagi yang suka tantangan. Irsat.org. Jadi Irsat ini ketika dikunjungin Irsat ini iklan ini lebih diatur kembali dengan berdasarkan keywordnya ya. Jadi iklan ini tanpa muncul itu berdasarkan dengan penyesuaiannya.
Kemudian untuk biayanya berapa? Dia dibayarnya itu per klik. Jadi kalau hanya nge-views doang itu enggak. Kemudian bagaimana dengan memulai SEM-nya? Teman-teman bisa akses di Google namanya AdWords Express. Secara garis besar akan sama dengan SEM. Bedanya di mana ada foto, ada kalimat, dan lain-lain yang kalian set. Itu bisa membantu SEM dengan mengedit, rename, dan nama gambar dengan nama lens-nya. Nah, untuk biaya kita bisa masukkan ya dari mulai dari angka-angka rata tiap hari seberapa besar pemjalan iklan itu akan digunakan. Inti dari merencanakan SEM untuk bisnis itu pertama kita mau bantu tujuan SEM. Ada alternatif campaign ataupun promosi yang jauh lebih bawahnya dibandingkan kalau kita hire ya beberapa tenaga konsultan yang ada untuk membuat SEM produknya kita. Yang kedua itu milih tipe campaign karena tipe campaign itu ada beberapa, ada yang YouTube, ada yang modelnya ke aplikasi gaming, mitra dan seterusnya itu akan masuk ke sana. Jadi dia ada pengaturan bidding sebesar teman-teman itu ngebid, lalu ada daily budget. Dan untuk kata kunci yang tepat itu kita harus pahami ada frekuensi, kompetisi dan relevansi. Di mana tipsnya buat iklan yang menarik itu adalah bagaimana kalian susun headline, description, extension, dan yang terakhir itu ada landing page. Jadi contoh kayak gini, kita mengukur berapa banyak orang yang sudah mengisi formulir pelangganannya kita. Gampang, tinggal buka aja berapa data yang ke-save. Tapi kan kita tidak tahu berapa banyak orang yang sudah masuk ke tahapan itu tapi tidak jauh mengisi. Jadi mau dilanjut mengisi nih, tapi ternyata waktunya udah habis, dia nggak bisa ngerevisi kembali dengan datanya. Iya. Nah, ini adalah performa iklan. Jadi, kalian bisa mulai dari transaksi di websitenya, kunjungin website, pengisian buku tamu, kontak, iklan, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang lain, silahkan kalian bisa tanyakan nanti di grup. Ya, itu untuk di SEO dan SEM. Nanti kita akan lanjut lagi nanti di minggu depan terkait dengan tesnya. Nanti kalian bisa cek kembali di grup ya yang kita kirim. Untuk sesi ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.